Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Selawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian. Saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara. Sekarang mau menyampaikan ceramah di apa itu maaf saya berkostum begini tapi saya ini sebenarnya belum haji. Yang akan menyampaikan judulnya itu waktu sholat. Ya, di sini karena masih banyak orang yang tidak ngerti, banyak yang tidak paham batas-batas waktu sholat itu. Jadi dengan terpaksa saya sampaikan. Sebenarnya sih sudah tidak usah disampaikan juga. Sekarang kan sudah banyak azan di member speaker. Waktu tinggal nunggu azan saja. Ya itu emang nggak seharusnya begitu. Tapi orang yang tidak begitu juga masih ada. Ini makanya saya perlu sampaikan itu. Masih ada orang yang begitu tuh yang belum azan kok sholat. Saya terangkan sedikit mengenai tentang waktu sholat. Waktu sholat, kalau yang lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah jelas, walaupun tidak tahu kali jadwalnya, tinggal mendengarkan azan saja. Nah, ada waktu yang untuk sholat sunnah, itu sholat tahajud diantaranya. Jam berapa? Kapan? Sebagian malam dan sesudah tidur. Jadi waktunya kapannya kira-kira sudah tidur bangun jam 1 sampai jam 4 lah itu loh sampai subuh. Dan bagaimana yang orang yang terbiasa tahajud tapi keadaannya waktu itu berjaga melekan lah gitu tidak tidur. Ya kalau itu sih boleh. Waktunya tahajud ya sudah tahajud saja walaupun belum tidur. Ini kalau yang tidak terbiasa tahajud. Nah waktu hajat kapan saja. Nah, sebelum tidur pun boleh, habis sholat isya pun boleh. Ada waktu sholat witir. Itu yang sholat yang ganjil. Itu waktunya habis isya sampai subuh. Sebelum subuh. Nah, ada juga waktu sholat yaitu duha. Itu waktunya jam 7 sampai jam 11. Itu longgar sekali. Nah, waktu sholat. Ada juga waktu sholat tapi sangat terbatas sedikit sekali dan banyak orang yang tidak mampu. Contohnya itu diantaranya waktu sholat syukrul wudhu. Habis wudhu itu disunahkan sholat itu pahalanya luar biasa tapi jarang yang bisa apa. Itu waktunya selagi dia belum begini, belum istilahnya tuh serbetan yang tuh. Nah, kalau tidak serbetan itu bisa sholat syukrul wudhu. Tapi kalau sudah serbetan habis waktunya tidak ada. Begitu juga sholat tahiyatul masjid nih. Makanya perlu saya sampaikan di sini. Sholat tahiyatul masjid itu mudah, gampang begitu masuk masjid langsung Allahu Akbar tahiyatul masjid 2 rakaat itu pahalanya luar biasa. Tapi waktunya sangat terbatas. Apa bisa sangat terbatas? Maaf, ada orang mau masuk masjid di depan pintunya ada temannya ngajak ngomong di pintu tuh. Kamu kapan datang? Baru datangnya dari Jakarta ya baru datang. Oh iya saya datang kemarin. Nah itu bahkan sampai berjabat tangan kalau masuk ya sudah tidak ada waktu untuk tahiyatul masjidnya tidak ada.
Jadi waktu-waktu itu ada yang sangat terbatas kan. Nah ini ada waktu yang sholat fardu, tapi orang itu banyak yang masih belum ngerti, banyak yang dikela sendiri, yaitu yang sebagian besar itu yang banyaknya itu orang yang mau ke pasar, perempuan-perempuan yang mau ke pasar. Nah di situ kadang-kadang ya bukan kadang-kadang banyak kan itu mau sebelum subuh masih sholat itu kan belum subuh dia berangkat. Di sana di pasar juga ada musola. Itu belum, kadang sholat dulu waktu itu di rumahnya. Itu belum masuk waktu. Nah, saya ingat waktu kecil tahun 75 saya mondok pesantren di Benda, lalu saya ngaji yang namanya kitab Sulam Taufik, bukan kitab Sulam Munajat yang tipis, kitabnya khusus menerangkan tentang sholat. Nah di sini ada kalimat-kalimat yang di kitab Sulam Munajat itu saya masih ingat sampai sekarang alhamdulillah, yaitu ada yang kalimatnya begini. Wa awwaluha, saya terangkan dengan bahasa Jawa saja. Wa awwaluha, utawi orang yang mendahulukan waktu ha ing salat, wa akhiruha, lan wong-wong kang ngakhiraken ha ing salat, iku min kabairil ma'asi. Iku min kabairil ma'asi. Iku luwih gede-gede maksiat. Nah itulah. Jadi yang dimaksudkan mendahulu itu bukan sudah adzan lalu sholat, orang lain belum sholat, bukan itu. Yang dimaksudkan mendahulukan di sini itu belum waktu, kurang 3 menit, kurang 4 menit, kadang kurang 5 menit sudah sholat subuh duluan itu. Orang pasar yang pada ngomong yang penting sholat, yang penting sholat. Tidak begitu. Ini gede-gede mas. Kalau mengakhiri itu kalau mau habis 5 menit lagi, 10 menit lagi waktu habis sholat, itu namanya mengakhiri. Jadi kalau beda, yang namanya mengakhiri masih waktu tetapi sudah mau habis. Kalau yang disebut mendahului itu yang belum masuk waktu. Kalau sudah ada ya itu sudah masuk waktu namanya. Ada bunyi beduk gitu, ya itu namanya sudah masuk waktu. Ini yang dipermasalahkan yang mingkabairil ma'asi itu yang belum masuk waktu. Sekarang waktu itu tinggal enak, tinggal kedengaran suara adzan di mana-mana kedengaran. Kenapa masih mendahului? Jangan mendahului, itu besar maksiat ya, mingkabairil ma'asi ya. Wih, gede-gede maksiat. Jadi jangan mendahului waktu, jangan. Tunggu ada suara adzan, ini sih banyak. Tidak usah melihat jam juga, tidak usah, tinggal nunggu ada suara adzan, silakan sholat lalu berangkat ke pasar. Mau ke pasar baru as-sholatu belum waktu masuk subuh sudah sholat di rumah, itu namanya amal tanpa ilmu. Jadi amal itu harus ada ilmunya. Kalau amal tanpa ilmu ya amal tanpa ilmu ya begitu. Sholat tapi belum waktu sholat, jangan. Kalau belum masuk waktu, ini mudah sekali pengen mengetahui waktu itu. Sekarang sih banyak speaker, kecuali ya kalau mati lampu ya baru lihat jam. Ya jam sudah kan tinggal di lebihin aja umpamanya. Dulu biasanya jam 12 kurang 10. Nah sekarang jam 12 saja. Nah kalau sedang alarm ya boleh begitu, tapi kalau sekarang normal sih ya memang waktu sholat itu ya mudah mendengarkan dari azan. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi orang yang sholat itu jangan sekali-kali sholat mendahului waktu sebelum masuk waktu, karena itu termasuk min kabairil ma'asi, besar maksiat yang besar. Jadi sabar saja, jangan nurutin orang yang di pasar yang penting sholat. Yang penting jangan sampai tidak sholat, yang penting sholat. Itu orang yang mengucapkan begitu itu kena perangkap iblis.
kena perangkap setan, kena perangkap iblis. Perempuan yang ngomong begitu tuh kena perangkap iblis. Jadi makanya saya ingat sekali waktu dulu ngaji waktu tahun 75, saya umur 16-an waktu itu ngaji Sulamun Najat, ada kalimat yang isinya begitu. Wa awwaluha, utawi orang yang mendahulukan ing salat, wa akhiruha, utawi orang yang mengakhirkan ing salat, iku min kabairil ma'asi, wi gede-gede maksiat. Demikianlah tentang penjelasan sekelumit tentang sebenarnya ini saya itu ya apa ya, sudah lama dan sudah banyak ceramah-ceramah di YouTube apa itu, tapi masih banyak orang yang belum tahu. Tetangga sendiri pun ya tidak tahu, ya karena tidak nyetel ya tidak tahu. Jadi, dan saya pakai kostum begini itu sebenarnya belum haji, hanya etika saja buat ceramah. Jadi walaupun, dan saya ini ilmunya sangat terbatas, jadi kalau ada orang tanya saya siap menjawab, tapi kalau orang yang mengajak debat, saya tidak melayani debat. Sekali lagi, saya tidak melayani debat. Sekian saja, wal-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.